Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kembali di mata kuliah pengembangan situs web 1. Di minggu keempat, kita akan belajar mengenai Cascading Style Sheet atau biasanya nanti disingkat dengan CSS. Ya. Jadi, adapun yang akan kita pelajari pada minggu kali ini, yang pertama sekali adalah mengenai apa itu CSS. Ya, kemudian nanti CSS yang kita gunakan adalah CSS versi yang ketiga. Ya, kemudian nanti kita harus belajar mengenai fitur-fitur baru yang disediakan oleh CSS 3. Dan berikutnya adalah kalian tadi sebelumnya sudah merancang layout dengan menggunakan div ataupun table, ya. Nah, di minggu kali ini kita akan fokus mendesain layout dengan menggunakan CSS Flow. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai bagaimana membuat sebuah website yang responsif. Ya. Nah, latar belakang kenapa kita harus menggunakan CSS, karena ada sebuah permasalahan, ya. Jadi contoh di sini bagaimana atau apa yang harus kalian lakukan ketika Anda ditugaskan untuk merubah warna dari background sebuah web statik, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama sekali, pasti kalian harus mencari HTML filenya, kemudian membuka dengan editor kalian. Nah, berikutnya, temukan tag body, tambahkan bg color, kemudian value dari atau nilai dari warna yang kalian inginkan. Kemudian kalian simpan filenya. Nah, bagaimana jika kalian ditugaskan kembali untuk merubah background color atau warna background dari 100 halaman web? Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian merubah satu persatu sesuai dengan instruksi yang tadi? Jawabannya adalah tentu tidak, Kalian harus menggunakan CSS, Maka dari itu solusi dari permasalahan tadi kita harus menggunakan CSS untuk merubah setiap background color dari beberapa ataupun banyak web pages. Nah, di sini ilustrasi atau gambaran ketika sebuah web diimplementasikan hanya menggunakan HTML yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan ini HTML plus CSS, Tampilannya akan lebih baik dibanding hanya menggunakan HTML saja, Nah, apa itu sebenarnya CSS? Di sini CSS sebenarnya pemisah antara HTML dokumen dengan yang ini HTML dokumen kemarin kita belajari mengenai skeleton dokumen yang menyusun kerangka dari HTML sebuah web. Kemudian CSS di sini sebagai presentation atau tampilan Tampilan di sini berupa layout, warna, kemudian huruf, teks, background, border ataupun float, Nah, CSS itu ditemukan pada tahun 1995, Nah, biasanya CSS itu kita simpan di dalam file.css. Itu nanti untuk jenis yang eksternal CSS. Nah, kegunaan dari CSS itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk web designer ataupun web developer dalam membangun atau mengimplementasikan sebuah website yang profesional. Nah, tipe dari CSS itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah inline, yang kedua internal, dan yang terakhir adalah eksternal. Kita lihat satu persatu. Inline itu apa? Inline di sini yang digunakan style untuk single element yang ada di dalam tag HTML.
Jadi untuk menggunakan inline style, kita akan menambahkan atribut style nanti ya di dalam elemen HTML yang mau kita rubah tampilannya. Ya, contohnya di sini ya kita mau merubah warna dari elemen H1 ya, kemudian kita tambahkan left marginnya ya. Contohnya nah, ya ini tag HTML H1 ya, atau heading 1. Kemudian kita tambahkan atribut style ya. Di sini kita tambahkan color-nya. Kemudian margin left itu sama dengan 30 pixel. Ya. Kemudian ini teksnya, this is a heading. Kemudian jangan lupa tag penutup dari H1. Ya. Ini yang dinamakan dengan inline CSS. Nah, berikutnya internal CSS. Nah, internal CSS ini ya, CSS-nya nanti berlaku di dalam HTML atau diimplementasikan di dalam HTML webnya. Ya, nanti kita sisipkan stylenya ya di bagian head dari HTML ya. Contohnya di sini ya, ini tag head ya. Kemudian kita sisipkan style ya. Kemudian kita tambahkan tag-tag CSS yang mau kita tampilkan ya. Sini body, kemudian background color, linen, kemudian H1 dengan warna maroon, kemudian margin left-nya 40 pixel, ya. Jangan lupa tag penutup, style, dan head-nya juga. Nah, berikutnya yang terakhir, ya, itu tentang external CSS. Nah, external CSS ini seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kita menyimpan stylenya di dalam file.css. Ya, contoh di sini kita simpan filenya, ya, misalnya di sini di mystyle.css. Nah, cara melinkkan ya file tersebut di dalam HTML, ya, kita harus tambahkan ya tag link, ya, kemudian kalian buat rel style sheet, kemudian tipenya text CSS, ya, kemudian href mystyle.css, ya. Berarti ini dalam satu folder ya, jangan lupa. Nah, di dalam file CSS tadi atau mystyle.css ya, kita tampilkan misalnya H1, buka kurung, color navy, kemudian margin left 20 pixel, tutup kurung. Ya, jadi ini yang isi dari file mystyle.css. Nah, jadi kalau kita berbicara priority yang mana duluan dieksekusi atau dilakukan ya, yang paling tinggi itu adalah yang inline ya. Jadi itu yang pertama sekali yang diterapkan atau ditampilkan di web browser kalian. Yang kedua adalah yang di dalam head section atau di dalam bagian head, dan yang terkenal itu yang terakhir itu adalah external style. Itu yang paling rendah ya, itu yang terakhir nanti akan dieksekusi. Ya. Nah, aturan sebenarnya dalam format penulisan CSS ya, yang disebut dengan selektor itu adalah tag-tag HTML-nya. Ya, itu selektor. Kemudian ada deklarasi, ya, ini deklarasi semuanya. Nah, sama seperti ya HTML, ya, ada anatomi yang dinamakan dengan property dan value. Ya, jadi di dalam selektor ini, di dalam mendeklarasikan, kita bisa double atau multiple property di dalamnya, ya. Nah, disebutkan di sini declaration itu property tambah value, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis selektor, ya, ada 3 bagian selektor. Yang pertama itu elemen, yang kedua class, dan yang ketiga itu ID. Ya, apa bedanya? Ya, kita lihat satu persatu. Elemen selektor itu ya biasanya itu nama-nama atau tag HTML. Ya, contoh tadi H1 ya kita ubah warnanya menjadi merah. Ya. Sedangkan class selector ya kita ya dapat merubah dengan nama sesuai yang kita inginkan. Ya. Tapi ya di sini sebutkan penggunaannya
Untuk ya memilih elemennya nanti kita harus menggunakan dot ya. Contoh di sini dot blue text ya. Kemudian color sama dengan blue. Sedangkan ID ya, nanti di elemennya akan ada ID ya. Kemudian penggunaan di CSS-nya itu menggunakan tag hash. Ya, contoh di sini adalah ya tag title message ya. Kita ubah warnanya menjadi gray atau abu-abu. Ya. Contohnya ya, di sini ada heading 1 ya, education is must. Kemudian di sini ada P class ya. Ini tadi ya class selector ya dengan dot blue text, kemudian akan di-apply ya atau dimasukkan ke sini ya dengan memanggil class sama dengan blue text ya. Jadi nanti stylenya akan langsung berubah semua paragraf ini ya. Sedangkan tadi yang ID selector itu hashtag title message ya, itu ke ID. Perhatikan ya. Ini ID title message, kemudian nanti ini akan merubah ya H3 yang ada di sini menjadi warna gray ya. Nah, kita masuk ke fitur-fitur yang baru yang disediakan dari CSS 3. Yang pertama itu CSS Combinator ya. Di sini sebenarnya ya sesuatu yang dapat merelasikan antara beberapa selektor ya atau beberapa tag. Nah, contohnya di sini ya nanti kita akan lihat ada beberapa jenis sebenarnya kombinator yang ada di CSS 3. Yang pertama itu ya descendant selector ya, nanti menggunakan space, kemudian child selector dengan menggunakan lebih besar, kemudian ada adjacent sibling selector dengan menggunakan ya simbol plus, dan yang terakhir adalah general sibling selector ya dengan menggunakan title. Nah, kita masuk yang pertama ya, descendant selector. Di sini ya dia bekerja dengan mencocokkan semua elemen yang merupakan turunan dari elemen tertentu ya, termasuk anaknya. Nah, di sini contoh sederhana ya, div P yaitu memiliki semua elemen P ya yang ada di dalam div ya. Nah, ini div P, div spasi ya, ini space, spasi, div spasi P ya. Kemudian background color red ya. Berarti dia akan merubah semua ya tag-tag paragraf yang ada di elemen div. Ya, ini perhatikan div. Ini ada paragraf ya, semua ya. Ini descendant. Nanti bedakan dengan child ya. Nah, kita masuk berikutnya. Child selector dengan menggunakan simbol ya. Contoh sama seperti yang tadi, div, kemudian simbolnya lebih besar P ya. Berarti dia hanya memilih ya elemen P di mana induk selektornya adalah elemen div. Ya. Nah, perhatikan di sini, ini ada tag yang lain ya, ada section paragraf. Ya, paragraf itu di dalam tag section. Ya. Sehingga ini sebenarnya bukan termasuk child ya, tetapi termasuk descendant. Ya, bukan anaknya, tapi ini sebenarnya cucunya, keturunannya lagi. Ya. Jadi ini tidak termasuk descendantnya. Nah, yang ketiga adalah adjacent sibling selector ya dengan memilih ya elemen yang terdekat kepadanya ya. Nah, di sini div plus P berarti di sini memilih elemen P yang letaknya itu tepat bersebelahan ya. Nah, di sini perhatikan ya, kita mau melakukan ya fontnya adalah bold, kemudian dekorasi underline, overline, kemudian ada text shadow-nya dengan warna hijau. Ya. Nah,
Yang dirubah adalah paragraf 5. Ya, karena tadi disebutkan ya, setelah elemen div, ya, ini penutup terakhir div, ya, elemen yang terdekat dengan dia, yang berdekatan dengan dia adalah paragraf 5. Ya, jadi tidak ikut paragraf 6. Nah, sedangkan yang terakhir itu general sibling, ya, dengan tanda title tadi, ya. Contohnya div title p, ya. Ini dia akan memilih semua elemen p nanti yang letaknya ya setelah elemen div, ya. Ya, jadi bedakan nanti ketika menggunakan general sibling, ya, ataupun adjacent sibling tadi, ya. Jadi perbedaannya dia hanya memilih satu untuk adjacent sibling yang berdekat setelah dari elemen div, ya. Sedangkan general sibling dia memilih semua elemen p-nya, ya. Ini di apply dengan CSS yang ada di sini, ya. Nah, kita masuk ke atribut selector. Nah, atribut selector ini banyak, ya. Contoh-contohnya nanti kalian bisa lihat di link yang ada di sini, ya. Apa pengertiannya, apa dampaknya terhadap ya tampilan dalam sebuah web pages. Nah, kita masuk ke CSS pseudo class, ya. Ini merupakan fitur dari yang terbaru dari CSS 3. Ya, tujuannya untuk ya mendefinisikan ya status spesial dalam sebuah elemen. Contohnya, ya, ketika kita mau menambahkan style ya pada elemen yang misalnya link kita arahkan kursor, ya, atau mouse di sini ya disebutkan, kita arahkan, kita beri misalnya warna hijau, contoh sederhana, ya. Kemudian atau style visited atau unvisited link, ya, atau link di sini. Kemudian ada elemen yang nanti ketika misalnya kita arahkan, fokusnya nanti akan ke situ seperti itu, ya. Jadi di sini ada pseudo class link, visited, hover, active, focus, dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini salah satu contoh CSS pseudo class yaitu dengan yang input focus, ya. Di sini input focus, backgroundnya kita buat warna kuning, ya. Jadi ini ada form, dia mengisi first name, last name, email. Jadi ketika kita arahkan ya kursor kita mau isi last name, maka dia langsung akan fokus dengan warna yang sudah ditentukan di sini, yaitu warna kuning. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada CSS property, ini ada beberapa, nanti kalian bisa coba. Ada font, ya, ini atribut-atributnya, nanti kalian bisa coba. Kemudian ada color, background, ya, untuk menentukan warna dan background warna. Kemudian ada teks, ya, kita bisa atur teksnya, align, decoration teksnya seperti yang tadi, ya, ada text shadow. Kemudian list juga kita bisa atur, ya, seperti tadi, bentuk seperti box, ya, atau di sini sebutkan kita bisa buat listnya berbentuk gambar, ya, dengan menggunakan bantuan CSS. Nah, di sini ada box model, ya, kita bisa atur marginnya, kemudian kita atur paddingnya, ya. Nah, yang ketiga, kita masuk ke desain layout dengan menggunakan CSS float, ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai table, ya. Sebenarnya ini bukan khusus untuk mendesain layout, ya, tapi sebenarnya hanya untuk menampilkan data, ya. Nah, di sini kita masuk ke CSS float property, ya. Kemudian di sini nanti kita akan belajar juga CSS framework dengan Bootstrap dan Flexbox setelah UTS. Nah, untuk kali ini kita fokus ke CSS float, ya. Nah, float property ini sebenarnya ya ditujukan untuk ya menyampaikan bahwa sebuah elemen itu dapat ya float itu terapung, ya. Dalam artian kita bisa atur ya sebuah elemen itu atau sebuah gambar contoh yang ada di sini, ya. Kita bisa posisikan dia dengan sesuai dengan format yang kita inginkan. Ya, contoh di sini
Ya, example, ya, kita atur image float dia sebelah kiri, kemudian teksnya itu sebelah kanannya. Ya. Nah, contoh di sini, perhatikan ya. Nah, di sini ada style, image float left, kemudian kita atur margin left-nya. Ya, margin left itu artinya adalah margin right ya. Ya, sebelah kanan. Ya, jarak antara gambar dengan paragraf yang ada di sini. Ya, itu 15 pixel. Kemudian width-nya ya, panjangnya, kemudian tingginya 170 sama ya. Kemudian ini semua isi dari tag HTML-nya. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Coba kalian misalnya hapus stylenya, maka ya bisa jadi gambar ini dan teks akan saling berdekatan. Ya, makanya tadi float property itu ya ditujukan untuk positioning, mengatur posisi dan format dari konten ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai web layout ya. Nah, ini contoh salah satu implementasi web layout dengan menggunakan CSS Float. Nah, biasanya ya dia harus menambahkan box sizing ya sama dengan border box. Ya, perhatikan di sini column ya itu float left. Ya, paddingnya kita atur 15. Kemudian perhatikan menunya dan konten ya bagi dia 100%. Ya, ini semua keseluruhan 100% ya. Kemudian kita bagi panjangnya ya. Untuk menu 25 dan untuk konten 75 ya. Jadi ini menu 25 ya. Kemudian ini 75% untuk kontennya. Ya, jadi ini untuk mengatur layoutnya dari sebuah web. Nanti kalian bisa coba ya bagaimana mendesain web layout dengan menggunakan CSS Float. Nah, kita masuk ke berikutnya ya mengenai responsive web design. Ya, kenapa kita harus belajar mengenai responsive web design? Ya, zaman sekarang ini orang sudah banyak menggunakan banyak device. Ya, baik itu tablet, PC, ya, atau monitor ini, ataupun smartphone. Ya, jadi kenapa kita harus mengimplementasikan RWD? Ya, jadi RWD itu sebenarnya ditemukan oleh Ethan Markio. Ya, jadi tujuannya sebenarnya adalah ya disebutkan di sini sebuah pendekatan di mana ya dalam merancang dan mengembangkan atau mengimplementasikan ya sesuatu itu berdasarkan user behavior dan lingkungan ya terhadap size, screen size, platformnya dan orientasinya. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah RWD itu menggabungkan CSS dengan HTML ya untuk bisa dibilang meresize, menghide ya menyembunyikan, bahkan untuk misalnya ya menampilkan menyempitkan ya di sini shrink, kemudian enlarge membesarkan lagi, kemudian move the content ya sehingga membuat tampilan web kalian itu lebih baik dan lebih mudah digunakan ya untuk masing-masing device yang ada di sini. Ya, jadi kita bisa atur untuk desktop, tablet, dan untuk smartphone. Ya. Nah, responsive web design itu tidak berhubungan dengan JavaScript ya. Nah, di sini responsive web design itu harus beradaptasi dengan device yang ada. Ya, baik kalau contoh sederhana di sini desktop, ya tampilan misalnya layoutnya seperti ini untuk desktop, ya. Tapi untuk tablet, ya dia harus menyesuaikan ukuran dari tabletnya, ya. Jadi misalnya untuk misalnya artikel yang ada di sini, dia akan berubah ke bawah, ya.
Sedangkan untuk phone, dia akan menyesuaikan lagi. Ya, menunya akan lebih besar. Seperti itu. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Yang pertama, kalian harus paham mengenai penggunaan dari viewport. Ya, viewport ini biasanya digunakan di dalam tag HTML, ya, di dalam meta tag-nya. Ya, contoh nanti kalian harus menambahkan meta name viewport, ya, dengan isinya adalah content with device width, ya, kemudian initial scale 1.0. Artinya apa? Ya, with device width itu adalah kita mengatur sesuai dengan panjang dari screen device-nya. Ya, jadi ini tergantung dari device yang ada. Kemudian initial scale 1.0 ini mengatur ya zoom levelnya dari browser yang ada, ya, tampilan awalnya. Nah, berikutnya kalian harus paham juga mengenai grid view, ya. Jadi banyak web itu yang dibagi ya berdasarkan grid view. Jadi dia dibagi beberapa kolom, ya, sehingga dia bisa disebutkan responsif. Nah, normalnya grid view itu memiliki 12 kolom dengan masing-masing itu total ya width-nya 100%. Ya, dengan cara menambahkan box sizing border box, ya itu kita berarti sudah mengimplementasikan grid view. Ya, contoh tampilannya ini. Ini ada 12. Ya, kita bisa atur posisi menunya, header, ya, footer, bahkan untuk artikel dan kontennya. Ya. Nah, berikutnya mengenai media queries. Ya, media queries ini juga CSS fitur yang baru dari CSS 3, ya. Jadi media rules itu biasanya nanti digunakan untuk pengecekan properti, ya, jika kondisinya adalah benar. Ya, contoh di sini media only screen and max width-nya atau panjangnya max-nya 600, maka dia akan menjalankan style yang ini. Ya, background color-nya adalah light blue, ya. Sedangkan kalau tidak sesuai dengan 600 pixel, maka background color-nya adalah light green. Ya, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Nah, di sini contoh sederhana penggunaan responsive web design. Ya, kita menambahkan style city di sini, ya, float left dan seterusnya di sini. Ya, di sini ada class. Ya, perhatikan tadi untuk selektor yang digunakan di sini selektor class, ya. Makanya di sini ada dot, ya. Kalau misalnya di sini crash, ini adalah ID, ya. ID city seperti itu. Nah, tampilannya kira-kira berbentuk seperti ini, ya. Jadi ini tampilan awal, ya, ketika kalian buka file HTML-nya. Nah, ketika misalnya kalian resize, ya, perbesar, zoom, maka secara otomatis, ya, tampilannya akan disesuaikan. Ya. Nah, untuk mempelajari lebih detail mengenai responsive web design, saya harapkan kalian bisa buka link yang ada di sini. Ya, kemudian kalian bisa explore sendiri mengenai responsive web design. Ya, jadi sekian dulu kuliah kita di minggu keempat. Ya, jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di media e-course ataupun di media WhatsApp. Ya, jadi perhatikan di sini, ya, kalian harus benar-benar giat belajar. Ya, jangan seperti orang di sini ya, belajar tapi perhatikan, ya, setelah itu dia lupa. Ya, saya harapkan kalian belajar dan tekuni dan menjadi skill kalian untuk menjadi ya front end developer nantinya. Ya. Jadi demikian kuliah kita di minggu keempat, ya. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.